Selamat datang di perkuliahan komunikasi data. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-14 dan pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas pokok bahasan terkait dengan deteksi dan koreksi error. Nah, untuk pokok bahasan deteksi dan koreksi error ini nanti ada 5 poin yang akan kita bahas. Jadi ada tentang pengantar, ini ada beberapa hal atau konsep yang perlu diketahui terkait dengan untuk lebih memahami nanti deteksi dan koreksi error. Kemudian ada block coding, ada linear block coding, ada cyclic codes, dan ada checksum. 4 ini adalah 4 skema yang bisa digunakan untuk melakukan pendeteksian ataupun koreksi error. Nah, untuk pertemuan ke-13 ini yang dibahas itu hanya 2 poin yang di atas, yaitu pengantar dan block coding. Untuk linear block codes, kemudian cyclic codes dan checksum itu akan dibagi ke 2 pertemuan selanjutnya. Nah, apa tujuan pembelajaran tentang koreksi dan deteksi error? Nanti diharapkan Anda bisa membedakan apa bedanya antara deteksi dan koreksi error. Dan kemudian bisa menghitung Hamming distance, yang ini merupakan konsep yang sangat penting dalam deteksi dan koreksi error, khususnya yang pakai skema block coding. Kemudian bisa menghitung minimum Hamming distance, ini sama konsep untuk koreksi dan deteksi error pada block coding. Kemudian bisa menjelaskan mekanisme deteksi error pada block coding itu seperti apa, dan diharapkan yang terakhir Anda mampu untuk menjelaskan bagaimana mekanisme untuk koreksi error pada block coding. Nah, yang pertama mungkin yang perlu diketahui kenapa harus ada deteksi dan koreksi error pada komunikasi data. Nah, itu seperti yang kita ketahui, kita sudah juga bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa pada saat terjadi komunikasi data itu satu device dengan device yang lain itu mengirimkan datanya melalui jalur transmisi. Nah, yang dikirimkan itu adalah berupa sinyal. Jadi datanya dirubah menjadi sinyal, kemudian dikirimkan melalui jalur transmisi. Nah, diketahui pada saat kemudian data yang ditransmisikan itu melalui jalur transmisi, ada kemudian gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada sinyal. Nah, ini kita sudah bahas di pertemuan materi ketiga sepertinya. Nah, itu ada 3. Jadi bisa sinyalnya dipengaruhi atonisasi atau penurunan kekuatan sinyal, bisa distorsi, ini perubahan bentuk sinyal, dan bisa noise. Jadi ada sinyal lain yang bukan di luar sinyal data yang kemudian bisa dikatakan menyusup ke sinyal atau masuk ke dalam sinyal data yang ditransmisikan. Nah, hal ini, gangguan-gangguan tersebut, inferensi yang terjadi tersebut itu menyebabkan kerusakan pada data. Karena sinyalnya berubah, sinyalnya terganggu, yang kemudian itu merepresentasikan data, otomatis pembacaan dari sinyalnya untuk nanti kemudian dikonversi kembali menjadi data itu mengalami kerusakan. Nah, oleh karena itu, hal-hal ini sangat mungkin terjadi karena ya jalur transmisi tidak ada yang benar-benar handal, jadi masih bisa kemudian sinyal tersebut terjadi kerusakan, maka perlu adanya deteksi dan koreksi error agar pada sisi nanti si penerima di sini tidak salah menerjemahkan data. Jadi jangan sampai misalnya huruf A yang dikirim tetapi karena terjadi perubahan sinyal, kemudian setelah diekstraksi malah huruf Z yang diterjemahkan datanya. Nah, ini dikatakan kenapa kemudian konsep ini sangat penting di dalam komunikasi data. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah jenis error yang mungkin terjadi. Jadi tadi itu adalah penyebab di slide 4, penyebab kenapa kemudian perlu ada deteksi dan koreksi error. Nah, ini jenis-jenis error yang terjadi. Jadi dibagi 2, error bit tunggal atau single bit error, dikatakan seperti itu. Jadi dari namanya sudah ketahuan bahwa kalau error bit tunggal itu hanya ada 1 bit yang error dalam 1 unit data. Kita mungkin kembali lagi, unit data itu yang seperti apa. Pada pertemuan sebelumnya bisa dijabarkan, 1 unit data itu menggambarkan ya misalnya 8 bit dalam 1 blok. Jadi pada metode transmisi data,
teknik transmisi data yang sudah dibahas sebelumnya, itu kan ada transmisi serial di mana pesan yang ingin dikirimkan itu dibagi ke dalam unit-unit data atau blok-blok data atau grup-grup data, di mana satu unit data itu menggambarkan 1 byte data, biasanya 8 bit. Nah, jadi kalau error bit tunggal ini dalam satu blok tersebut itu ada 1 bit saja yang error atau bisa dikatakan berubah. Nah, errornya ini bit datanya berubah. Contohnya bisa dilihat di gambar sini. Jadi ini 1 blok data yang dikirimkan, 1 unit data, ini terdiri dari 8 bit. Kemudian bit yang kelima ini mengalami error. Jadi yang dikirimkan mestinya bit 0, kemudian yang diterima oleh penerima ternyata berubah menjadi 1. Nah, error ini disebut dengan error bit tunggal. Kemudian yang kedua, errornya adalah disebut dengan burst error atau bisa di Indonesiakan rangkaian error. Nah, kalau rangkaian ini biasanya lebih dari 1. Jadi pengertian dari burst error ini, errornya ada 2 bit atau lebih dalam 1 unit data tadi atau blok data. Nah, contohnya seperti ini. Bisa dilihat misalnya 1 blok data panjangnya seperti ini, kemudian ada serangkaian bit yang error. Nah, kemudian ada yang perlu dilihat di sini bahwa panjang error itu tidak kemudian dilihat dari berapa error yang terjadi, berapa bit error yang terjadi. Tetapi dilihat dari jarak antara bit pertama yang error dan bit terakhir yang error di dalam 1 unit data tersebut. Jadi misalnya di sini diibaratkan dari yang 0 di awal ini, kemudian 1 di akhir, ini 1 unit data. Nah, kemudian error bit pertama yang ditemukan ada pada bit ke-4. Jadi yang dikirim 0, kemudian yang diterima 1. Kemudian akan dideteksi terus sampai bit berapa yang error. Nah, terakhir bit yang error itu ada di bit yang di berapa nih? 6 terakhir. Jadi dari 0 berubah menjadi 1. Nah, kalau ingin diketahui berapa panjang burst errornya atau rangkaian error, nah ini bukan kemudian dihitung berapa bit yang error, tetapi dihitung berapa bit antara bit yang pertama error sampai yang terakhir error di dalam 1 unit data. Jadi di sini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 bit, maka dikatakan bahwa burst errornya itu adalah 8 bit. Nah, jadi tidak hanya kemudian di sini ada 4 bit yang berubah, panjang burst errornya 4 bit, tapi tadi dihitung panjangnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep yang disebut dengan redundansi. Tadi kita sudah kenal ada 2 jenis kemudian error yang bisa terjadi dalam 1 blok data. Sebelum kita lanjut, saya jelaskan sedikit bahwa error bit tunggal ini sebenarnya sangat jarang terjadi, khususnya untuk transmisi serial. Kenapa bisa demikian? Jadi misalnya ini data rate dari sebuah jalur transmisi itu adalah misalnya adalah 1 Mbps. Nah, 1 Mbps. Nah, kalau 1 Mbps ini kan untuk 1 bit itu waktu untuk ditransmisikannya berarti 1 per 1 Mbps, atau kalau kita rubah menjadi second itu 1 mikrosecond. Nah, sedangkan untuk noise yang memungkinkan, jadi noise itu adalah penambahan sinyal yang kemudian bukan dari sinyal data, yang memungkinkan terjadinya error pada data, itu umumnya lebih besar dari 1 second. Nah, itu berarti bahwa noise tidak mungkin hanya mempengaruhi 1 bit data, karena umumnya waktu untuk noise itu lebih besar dari 1 mikrosecond ini. Nah, ini dikatakan kenapa kemudian error bit tunggal ini sangat jarang ditemui, apalagi untuk transmisi yang serial seperti itu. Jadi umumnya adalah yang burst error ini yang kemudian ditemukan di error data. Kemudian ada konsep redundansi.
Nah, apa redundansi ini? Redundansi bisa dikatakan adalah bit tambahan. Bit tambahan inilah nanti yang digunakan dalam deteksi dan koreksi error. Jadi dalam transmisi data itu kemudian tidak hanya bit data saja yang ditransmisikan, tetapi kemudian data yang dikirimkan itu akan ditambahkan dengan bit redundan atau bit tambahan. Bisa dikatakan bit tambahan itu ditambahkan di dalam bit data. Ini nanti yang bisa bertugas untuk di sisi penerima itu bisa mendeteksi apakah data yang diterima ini dia mengalami error atau tidak, atau ada bit datanya yang berubah atau tidak. Kemudian lebih jauh lagi nanti bisa digunakan untuk koreksi error. Jadi pada saat diketahui ada errornya, ini kemudian si penerima bisa menentukan ini terjadi error, data yang benarnya yang seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kemudian bit redundan ini di-generate oleh si generator di sisi penerima? Itu salah satu mekanismenya pakai mekanisme pengkodean atau coding. Nah, ini sudah dibahas teknik pengkodean ini sepertinya di transmisi data digital. Di situ ada yang block coding, ada 4B, 5B, dan seterusnya. Itu mekanismenya sama. Jadi mekanisme kalau dilihat lagi nanti ada pemetaan, jadi tabel 4 bitnya kemudian dipetakan menjadi 5 bit. Nah, itu konsep yang digunakan di sini untuk kemudian mengenerate bit redundan ini. Nah, untuk coding tadi sudah saya jelaskan, itu sebenarnya ada dua jenis. Ada yang block coding yang sudah kita bahas di pertemuan transmisi sinyal digital untuk decodingnya, untuk materi pengkodeannya. Kemudian ada yang convolution coding, tetapi di sini nanti materinya hanya membahas block coding, karena kalau convolution coding ini dia lumayan rumit. Jadi kita bahasnya yang block coding saja dan tidak mencakup di dalam pembahasan ini. Nah, untuk struktur dasar, bagaimana penggambaran kemudian deteksi error atau koreksi error di dalam transmisi. Jadi di sini digambarkan di gambar slide 6, di situ ada struktur encoder sama decodernya seperti apa. Jadi kalau encoder nanti dia beradanya di sisi pengirim. Nah, encoder ini kemudian nanti yang akan mengenerate bit redundan yang akan ditempelkan di bit datanya. Kemudian di sisi receiver itu ada checker yang kemudian nanti membaca bit redundan untuk menentukan apakah data yang diterima itu error. Kalau benar ya kemudian ditransmisikan jadi pesan, kemudian bisa saja kalau error itu datanya dibuang. Seperti itu. Nah, bisa di sini dilihat bahwa generator di sisi sender ini yang akan mengenerate pesan ditambah dengan tadi bit redundan. Nah, di receiver information di sini dipisahkan lagi redundan sama pesannya, kemudian diekstrak pesannya saja kalau dia error. Nah, di sini bisa dilihat unreliable transmission. Jadi tidak ada yang transmission yang benar-benar kemudian reliable atau tanpa gangguan atau bisa dipercaya. Jadi metode transmission itu sangat memungkinkan kemudian sinyal yang dikirimkan itu berubah, yang mengakibatkan ya data yang diterima bisa berubah atau bitnya error. Nah, itu tadi redundansi. Kemudian sekarang kita lihat, nah kita bicara di topik ini kan deteksi dan koreksi. Jadi ini adalah dua konsep yang berbeda dan terpisah. Kita lihat di sini di slide 7 apa bedanya. Jadi kalau dilihat dari tingkat kesulitan, koreksi error itu akan lebih sulit dibandingkan dengan deteksi errornya. Kenapa bisa begitu? Bisa dilihat di poin 23, kalau deteksi error itu sebenarnya hanya menjawab ya tidak, apakah ada error. Kalau ada ya, berarti kalau tidak ada error tidak. Jadi fungsinya hanya ini. Kalau diterapkan tadi metode deteksi error, jadi keluarannya hanya ya tidak. Sedangkan kalau koreksi error itu tidak hanya kemudian mendeteksi apakah ada error, tetapi lebih lanjut lagi dia akan melaksanakan mekanisme perbaikan error. Jadi kalau ada serangkaian satu blok data kemudian dinyatakan error, nah mekanisme koreksi ini harus mengetahui dua hal untuk bisa kemudian melakukan pengoreksian error terhadap data yang diterima. Yang pertama itu harus tahu berapa jumlah bit yang error di data yang diterima. Kemudian lokasi dari bit errornya itu di mana saja. Nah, kalau tahu lokasinya kan, kalau bit kan hanya ada kalau bukan 0, 1. Jadi kalau ketahuan lokasinya dan kemudian jumlahnya, ini otomatis bisa dilakukan
pengkoreksian. Jadi misalnya seperti ini. Kalau biner kan ya kalau bukan 01. Jadi kalau 01, 0111, kemudian dideteksi ada 2 bit error yang ada 2 bit yang error, misalnya di sini dan 2 yang 4, kemudian ketahuan lokasinya, ini kan bisa kemudian dikoreksi. Kalau 1 itu error, artinya perbaikannya adalah 0. Kalau di sini juga 1, perbaikannya 0, dan sebaliknya. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan kita menjawab sebenarnya soal benar salah. Kalau hanya menjawab benar salah, itu kan lebih mudah dibandingkan kemudian menjawab sebuah soal uraian yang kita perlu kemudian memberikan argumen untuk pertanyaan tersebut. Nah, lebih sulit untuk kemudian menjawab soal-soal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dibandingkan dengan hanya menjawab benar atau salah. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan komunikasi data, akan lebih mudah untuk hanya mendeteksi apakah ada error dengan tidak dibandingkan harus mengoreksi error tersebut. Nah, untuk lebih melihat di sini, di poin keempat itu ada bayangan, diberikan bayangan seberapa sulit sebenarnya koreksi error yang bisa dilakukan. Nah, seperti ini. Jadi di situ ada contoh. Jadi dibayangkan kalau misalnya dalam pengiriman itu kan kalau block coding itu pada saat satu kali transmisi itu ditransmisikannya per unit atau per blok. Nah, anggaplah satu unit itu ada 8 bit. Nah, ketika misalnya digunakan skema yang menyatakan bahwa ini ada 1 bit error, jadi ditentukan jumlah bit yang error itu ada 1. Nah, untuk menentukan kemudian lokasi bit yang error, skemanya itu ada 8 kemungkinan. Jadi kalau di sini 3, 4, 5, 6, 8. Jadi bisa di sini di bit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kombinasi yang mungkin letak dari error. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan menggunakan panjang unit yang sama, jadi 8 bit dalam satu blok, kemudian dinyatakan bahwa ada 2 bit error. Nah, ini bisa 28 kemungkinan kombinasi lokasi yang error. Jadi cara menghitungnya bisa pakai rumus kombinasi. Jadi kombinasi ada 2, 8 dan 2. Nah, cara hitung kombinasinya itu adalah 8, 2, 7. 6, maaf. Ini kan 8, 7, 6, 2. Ini 4, ada 28 kemungkinan. Jadi bisa, kalau kita mau pasangkan, jadi bisa di bit 1 dan bit 2, bisa bit 1, bit 3, bisa bit 1, 4, dan seterusnya, bisa kemudian bit 2 dan 3, dan seterusnya. Ini nanti ada 28 kemungkinan. Jadi bagaimana kalau misalnya satu blok data itu berisi misalnya 100, kemudian kita mau mendeteksi ternyata ada 10 bit error. Nah, ini kemungkinannya bisa banyak sekali. Jadi koreksi error itu harus sampai ke sini. Nah, jadi ada banyak kemungkinan. Nah, ini menyebabkan bahwa koreksi error itu sangat rumit untuk dilakukan. Kemudian, nah itu kita sudah tadi bahas sedikit konsep tentang koreksi sama deteksi dan koreksi error. Nah, kemudian kita bahas cara koreksi error itu seperti apa. Jadi ada 2 mekanisme untuk melakukan koreksi error apabila dideteksi ada error yang terjadi terhadap blok data yang diberikan. Yang pertama konsepnya disebut dengan forward error correction, dan yang kedua itu bisa memilih opsi retransmission. Nah, kalau dari namanya forward error correction berarti langsung dilakukan error koreksi atau koreksi error pada saat dideteksi bahwa bit data yang diberikan itu terdapat error. Nah, jadi si receiver atau penerima itu menentukan, dia menebak. Nah, data aslinya ini seperti apa? Berdasarkan dari redundant bit yang disertakan di data yang dikirim. Nah, umumnya cara ini dilakukan jika ini jumlah bit errornya
itu hanya sedikit. Nah, itu bisa dilihat tadi di slide sebelumnya, kombinasi yang mungkin itu kalau semakin banyak bit error, maka semakin banyak. Itu semakin sulit melakukan kemudian koreksi error. Jadi kalau void correction error, kemudian dideteksi ada error, kemudian penerimanya menentukan data yang validnya seperti apa, atau data yang benarnya seperti apa. Sedangkan mekanisme yang kedua ini umumnya ditempuh pada saat bit errornya yang dideteksi ada banyak jumlah bit error. Nah, ini adalah meminta pengirim untuk mengirim ulang pesan. Jadi mengirimkan request untuk mengirimkan ulang pesan di mana yang terdeteksi bahwa errornya banyak. Nah, ini disebut dengan retransmission atau transmisi ulang. Kemudian konsep selanjutnya ini yang akan sangat digunakan pada saat nanti ada deteksi error. Jadi ini adalah operasi matematika yang disebut dengan modular arithmetic pakai operasi exclusive OR atau SOR. Nah, di sini cukup ditahu saja dulu operasinya berjalan seperti apa untuk nanti bisa digunakan untuk aplikasi deteksi atau koreksi error. Jadi operasi SOR ini ketika ada dua biner yang dioperasikan dengan SOR, jadi ketika biner yang dioperasikan ini dia digitnya sama, bitnya sama, maka hasilnya adalah 0. Bisa dilihat di sini, dua bitnya sama, 0 SOR 0 itu hasilnya 0, kemudian 1 disorkan dengan 1 itu dapatnya 0. Sedangkan apabila yang dieksklusifkan error ini bitnya berbeda, contohnya 0 SOR 1 atau 1 SOR 0, ini ada hasilnya adalah, hasil operasinya adalah 1. Sehingga apabila misalnya ada dua pola data yang kemudian dilakukan operasi SOR, caranya seperti ini. Jadi 10110, ini anggaplah satu blok data, baris data, kemudian ada 11100, kemudian dilakukan operasi SOR itu satu per satu sesuai dengan lokasi bitnya. Jadi 00 itu dia hasilnya SOR-nya 0, 101, 110, 011, 110. Oke, saya harap sampai sini jelas tentang konsep modular arithmetic ini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang block coding sebagai salah satu skema yang bisa digunakan untuk deteksi dan koreksi error. Nah, untuk block coding ini jadi konsepnya adalah pesan dibagi ke dalam beberapa blok data. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas di bagian block coding pada saat pembahasan transmisi sinyal digital. Jadi pesan itu kan serangkaian dari bit biner. Jadi ditransmisikan ke dalam bentuk data dirubah ke dalam bentuk data digital yang kemudian mendapat serangkaian bit data. Nah, kemudian rangkaian bit data ini dibagi ke dalam blok-blok data atau kelompok-kelompok data. Nah, biasanya satu kelompok data itu akan terdiri dari k bit data. K ini jumlah bitnya. Jadi kalau satu blok data terdiri dari 4 bit, ya K-nya nilainya 4. Nah, satu blok ini disebut dengan data words. Jadi blok data yang berisi k bit disebut dengan data words. Kemudian tadi konsepnya adalah penambahan di konsep coding itu ditambahkan redundant bit. Jadi redundant bit, misalnya di sini kita lambangkan dengan R. Ada R bit redundant. Redundant bit. Ini adalah sejumlah bit redundant yang ditambahkan. Nah, hasil dari penggabungan blok data dengan redundant bitnya ini disebut dengan code words atau disimbolkan dengan N. Jadi untuk black coding, bit datanya itu adalah sepanjang K ditambah R atau code words. Nah, block coding ini kalau diterapkan, yang ditransmisikan oleh si pengirim adalah code words-nya itu sendiri, yang merupakan yang isinya berupa data sama redundant bit. Nah, dalam block coding ini ada 3 variabel yang sangat penting untuk diketahui. Nah, itu tadi. Yang pertama data words-nya, berapa bit, kemudian code words-nya, kemudian ada demin. Ini nanti ada jarak yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk penggambaran dari block coding bisa dilihat di sini. Jadi ada misalnya untuk satu pesan ini akan dibagi-bagi ke dalam beberapa blok data. Satu blok data ini akan berisi k bit seperti ini.
Oke. Jadi kalau misalnya K-nya ada blok code-nya, satu blok itu dibagi menjadi 3 bit, misalnya 3 bit, maka kombinasi bit untuk dalam satu blok itu 2⁻³ atau 8. Yep. Kalau hanya 2, yaitu hanya 4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk code words, nah inilah yang ditransmisikan itu berjumlah n bit karena sudah ada tambahan dari bit tambahan atau bit redundan untuk keperluan deteksi atau koreksi error. Nah, ini kombinasinya bisa 2⁻n. Jadi misalnya ditambahkan satu redundan bit, kemudian satu blok datanya isinya 2, maka akan berisi 3 bit. Seperti itu, jadi 2⁻³ nanti kemungkinannya ada 8. Jadi kemungkinan untuk kalau misalnya satu blok data isinya 2 bit, atau bisa dikatakan data words-nya itu 2 bit, maka kemungkinan ada 4. Kemudian redundan bitnya misalnya 1 bit, maka code words-nya ada 3 bit, maka kemungkinan ada 8 bit. Tetapi konsepnya di sini yang perlu diketahui, dan ini nanti akan berguna di proses deteksi errornya, itu bahwa walaupun di sini penggabungannya ada 8 bit, nah itu yang valid. Nah, yang valid itu adalah jumlah yang sama dengan kombinasi dari data word, yaitu hanya 4 kombinasi bit yang valid. Nah, sisanya apa? Nanti sisanya bisa dilihat. Nah, ini nanti yang bisa sisanya tidak valid, dan ini yang akan digunakan untuk si deteksi errornya. Oke, contoh kasusnya seperti ini. Misalnya yang digunakan adalah block coding 4B5B. Kalau block coding 4B5B, ini sudah dibahas sebenarnya di pengodian sinyal digital. Nah, jadi misalnya block codingnya pakai yang ini, 4B5B. Maka kalau 4B5B itu bisa dikatakan bahwa data words-nya itu 4, jadi datanya panjangnya 4 bit, satu blok itu ada 4 bit, kemudian n-nya 5. Kalau n-nya 5 berarti code words-nya ada 5. Nah, kemudian kalau dari sini bisa ketahuan bahwa redundan bit yang digunakan itu hanya 1. Nah, seperti yang kita lihat pada 4B5B, maka kemungkinan ada kombinasi 16 data words ketika K-nya 4. Nah, kombinasinya kan seperti ini, 00, 000. Kemudian bisa saja 0001 dan seterusnya nanti sampai 1111. Nah, ini ada 16 kombinasi data words untuk satu blok data. Kemudian kalau dihitung dari code words-nya itu nanti ada 32 kombinasi, jadi 2⁻n, 2⁻5. Nah, itu ada 32. Jadi ya kalau 5 berarti 00001 sampai nanti seterusnya 11111. Nanti ini ada 32 kombinasi. Jadi di sini ada 16 kombinasi, kemudian di sini ada 32 kombinasi. Nah, kemudian untuk mengetahui yang valid dengan tidak, jadi yang valid itu hanya yang 16 ini, jadi 16 kombinasi code words. Jadi yang 32 ini kan selisihnya ada ada 6. Oh ya, ada 16. Jadi 16 kombinasi ini untuk apa? Jadi 16 kombinasi ini nanti dinyatakan tidak valid. Nah, itu digunakan untuk keperluan lain. Bisa misalnya untuk melambangkan sesuatu, atau memang tidak digunakan sama sekali. Nah, nanti yang tidak valid ini sangat berguna untuk deteksi error. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Jadi yang valid, walaupun kemudian code words-nya bertambah, tetapi yang valid jumlahnya yang akan dinyatakan valid oleh si penerima itu hanya sesuai dengan jumlah kombinasi yang ada pada data words. Saya harap sampai sini jelas. Kita masuk ke deteksi error. Nah, itu tadi konsep-konsep yang perlu diketahui. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang deteksi dan koreksi error. Nah, di slide 12 di sini itu penggambaran skema bagaimana proses deteksi error pada block coding.
Jadi di sisi sender ada data words yang kemudian ini adalah pembagian blok-blok data, yang satu bloknya terdiri dari k bits. Kemudian ada generator ini yang kemudian akan menambahkan bit redundan sesuai algoritma dari blok codingnya, kemudian ditambahkan menjadi satu code word. Nah, untuk code wordnya ini berarti gabungan antara bit data dan bit redundan. Kemudian ditransmisikan ke penerima. Transmisi ini yang kemudian di sisi penerima yang diterima juga code words, kemudian di sisi penerima itu ada checker. Nah, checker ini adalah yang mengecek apakah kemudian datanya ini ada yang error atau tidak. Nah, berdasarkan tadi mekanisme block codingnya atau redundan datanya. Nah, ini ada dua opsi. Kalau misalnya dicek tidak terjadi error, dinyatakan valid datanya, maka akan diekstrak data word-nya. Kemudian bit redundannya tidak diikutkan. Nah, kalau kemudian dideteksi ada error, ini maka akan dibuang, tidak diekstrak. Nah, ini caranya ada dua tadi. Setelah saya deteksi error, apakah kalau mau perbaikan error, nah caranya ada dua, ada yang forward, ada yang retransmission. Nah, kalau untuk deteksi error kan kerjanya cuma sampai mengecek apakah ada atau tidak. Kalau ada ya diekstrak, kalau tidak ya discard atau dibuang. Oke, kita bahas ke contoh kasus dari deteksi error menggunakan block coding. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya data word-nya itu ada 2 bit, kemudian code words-nya 3 bit, berarti ada satu redundant bit yang digunakan. Atau bisa dikatakan skemanya 2B, 3B, seperti itu. Nah, kemudian tabel 13.1 di sebelah sini, sebelah kanan, bisa dilihat, ini adalah tabel yang menampilkan daftar data words dan code words jadi pemetaannya. Jadi kalau data words-nya 00, block coding ini akan mengenerate code words yang 000. Kemudian kalau data words-nya 01, 011. Nah, di sini bisa dilihat kalau kombinasi data words-nya 4, yang digunakan code words yang valid itu juga hanya 4, walaupun terdapat kemungkinan yang lain. Nah, ini ada tabelnya. Sama dengan pembahasan block coding 4B, 5B, itu kan ada tabel pemetaannya. Nah, tabel ini yang digunakan nanti untuk untuk deteksi error. Jadi, misalkan pengirim mengkodekan data word, jadi pengirim mau mengirimkan satu blok data yang dia isinya adalah 01. Nah, kemudian setelah di-generate menggunakan block coding ini, maka menjadi code words-nya adalah 011. Dan kemudian code words ini yang dikirimkan ke penerima. Nah, ini ada 3 kemungkinan kemudian yang sampai di sisi penerima. Yang pertama, penerima menerima kemudian code words yang sama dengan yang dikirimkan, jadi yang dikirimkan 011, penerima juga menerima 011. Ini pada saat penerima menerima code words ini 011 itu nanti untuk menyatakan tidak ada yang berubah atau tidak, ini kan si penerima tidak tahu sebenarnya data yang aslinya yang dikirimkan ini yang mana. Jadi dia harus mendeteksi apakah ini sesuai atau tidak. Nah, langkahnya dia adalah untuk menyatakan code word-nya valid atau tidak, ya dicek di tabelnya. Nah, algoritmanya seperti itu. Dicek 011 itu ada di code words yang valid, maka dinyatakan bahwa code word-nya valid karena ada di daftar, kemudian ini dinyatakan tidak ada error, dan kemudian diekstrak data word-nya oleh penerima. Ya, tinggal dicocokkan seperti itu oleh sisi penerima. Cara kerjanya 011, dilihat pemetaannya oleh si penerima 01. Maka yang diterima datanya adalah 01. Nah, ini data yang diterima. Oke, data word. Nah, yang kedua kemungkinannya adalah code words-nya mengalami kerusakan pada saat transmisi. Jadi tadi yang dikirim 011, yang diterima 111. Nah, ini kalau sampai di sisi penerima itu kan dicek code words-nya 111, dicek di tabel ternyata block code ini tidak ada atau dianggap tidak valid. Nah, kalau misalnya dicek di sisi penerima,
kemudian dia tidak ada di code words yang tidak valid, maka dinyatakan ini code word-nya dia mengalami error atau mengalami perubahan selama transmisi. Jadi ini akan dibuang di sisi penerima atau tidak diekstrak. Nah, kemudian ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinannya seperti ini. Code words-nya juga rusak pada saat transmisi, tetapi seperti ini. Yang rusak itu bisa dilihat ada 2 bit yang berubah, yaitu bit kedua dan bit ketiga, sehingga yang diterima adalah 011, 000. Nah, ketika ini diterima, itu kan mekanismenya si penerima akan mengecek ke daftar code words yang valid. Nah, ternyata code words ini dianggap valid. Jadi walaupun error dianggap valid karena ada di code words, maka si penerima karena menyatakan valid, dia akan mengekstrak data words-nya itu menjadi 00. Nah, ini bisa dilihat yang dikirim 01, yang diekstrak adalah 00. Jadi terjadi kerusakan pada saat transmisi, kemudian dianggap valid di code words-nya, terdeteksi valid, maka yang data yang diekstrak itu adalah salah. Nah, apa kesimpulan yang bisa diambil? Bisa dilihat yang pertama ini yang berhasil dideteksi itu ketika yang error itu hanya 1 bit. Jadi ini kan 011, kemudian berubah jadi 111. Yang error itu hanya di bit pertama. Sedangkan kasus yang ketiga ini, kemungkinan yang ketiga itu yang ditransmisikan 011, kemudian ada yang diterima 000. Jadi ada 2 bit yang kemudian error. Nah, ketika menggunakan skema coding ini, block coding ini, ketika 2 bit yang error, maka receiver tidak mampu untuk mendeteksi bit error ketika jumlah bitnya itu ada 2 atau lebih dari 1. Oke. Nah, yang bisa disimpulkan ternyata bahwa block kode atau block coding yang kita gunakan itu harus disesuaikan dengan peruntukannya. Peruntukannya seperti apa? Jadi harus tahu block coding yang digunakan ini batas paling banyak untuk deteksi errornya seperti apa. Nah, contohnya yang tadi, kalau 2B, 3B itu hanya mampu mengakomodasi 1 bit error. Ketika lebih dari itu, block codingnya tidak bisa untuk mendeteksi terjadinya error atau tidak. Nah, block coding ada banyak variasinya, jadi bisa dilihat nanti bisa ditentukan untuk block coding ini maksimumnya berapa error yang bisa dideteksi di pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang masuk ke koreksi error. Koreksi error langkahnya seperti pada slide 15. Di situ yang berubah hanya di sisi receivernya. Di situ ada checker. Kemudian ya kalau benar di sini maka akan dikoreksi errornya. Ketika jadi code word-nya diterima, dicek, kalau misalnya terdapat error, maka itu errornya akan dikoreksi. Setelah dikoreksi, errornya kemudian diekstrak menjadi data word. Seperti itu. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Misalnya, kita akan menambahkan lebih banyak bit redundan. Kalau tadi di 2B, 3B, block codingnya itu penambahan bit redundannya hanya ada 1. Nah, di sini misalnya ditambahkan bit redundan yang lebih dari 1. Kalau di sini bisa dilihat ditambahkan dari 2 menjadi 5. Berarti ada 3 bit redundan dan ada 2 bit data word. Nah, nanti akan menghasilkan 5 bit code words. Nah, kita mau lihat apakah kalau penambahan lebih banyak bit redundan ini mampu kemudian sampai memperbaiki sebuah error tanpa tahu data sebenarnya yang dikirimkan. Jadi kalau penerima mengirimkan pesan ke pengirim itu kan si pengirim tidak tahu ini data sebenarnya yang dikirimkan seperti apa. Jadi harus secara mandiri kemudian mendeteksi dan mengkoreksi errornya berdasarkan tadi bit redundan yang dikirimkan. Nah, misalnya pakai block coding yang ini berarti 2B, 5B. Karena ada 2 bit data words dan kemudian ada 5 bit code words. Nah, tabelnya akan dihasilkan yang seperti ini untuk skema coding ini. Jadi data words yang 00 itu code words-nya adalah 00000. Kemudian sampai 11 itu code words-nya adalah 11110. Nah, misalkan
ada data word yang dikirimkan, itu adalah 01, kemudian data word 01, maka pengirim akan menghasilkan code words, dilihat dari tabelnya itu adalah 01011. Nah, misalnya code words yang ditransmisikan itu rusak. Nah, ini karena kita bicara tentang koreksi error. Jadi, dia bermasalah pada saat transmisi, ada bit yang berubah, sehingga di sisi penerima dia menerimanya code words-nya 01001. Nah, bagaimana kemudian mekanisme penentuan data word yang benar pada koreksi data, koreksi error? Nah, di sini ada 3 cara. Jadi, penerima tidak menemukan code words pada tabel. Jadi, yang pertama, tentu saja mekanismenya adalah deteksi error. Jadi, diterima 01001, tadi mekanisme adalah penerima akan mengecek ke tabel menggunakan algoritmanya. Nah, ketika dicek ternyata 01001 ini tidak terdaftar di tabel code words yang valid, maka dianggap bahwa code words yang diterima ini tidak valid, berarti terjadi error pada saat transmisi. Nah, seperti itu. Kemudian diasumsikan bahwa code words yang block code yang digunakan ini hanya bisa menangani 1 bit error, jadi hanya 1 bit yang error. Seperti itu. Maka si receiver bagaimana menentukan data word yang benar? Yang pertama, dia akan membandingkan code words yang diterima dengan code words setiap kemungkinan code words yang valid. Nah, bisa dikatakan begitu. Jadi yang pertama membandingkannya dengan code words yang pertama yang valid. Jadi yang diterima 01001, kemudian dibandingkan dengan code words valid yang pertama. Ketika dibandingkan itu dilihat berapa kemudian bit yang berbeda. Nah, kalau di sini bisa dilihat bit yang berbeda itu ada 2 bit. Nah, 2 bit yang berbeda. Sedangkan bisa dilihat di sini bahwa yang error, dan di sini kan asumsi dari penerimanya bahwa hanya ada 1 bit nih yang error. Nah, ini kalau misalnya 2 bit yang berbeda, kalau code words-nya memang yang 0000 ini, maka 2 bit yang berbeda. Nah, itu artinya 2 bit yang error, sedangkan asumsinya hanya ada 1 bit yang error. Berarti code words yang pertama ini bukan code words yang asli yang dikirimkan. Nah, itu dibandingkan terus. Jadi, untuk yang 3, 4, kalau kita lihat di sini untuk 3 dan 4 itu berbeda pada bit pertama. Kemudian bit kedua, bit ketiga juga berbeda. Nah, itu ada 3 bit, berarti ini juga bukan 3 bit yang berbeda, artinya 3 bit yang error. Kemudian yang keempat, itu ada bit pertama berbeda, kemudian bit ketiga juga berbeda, bit keempat berbeda, bit kelima berbeda. Ini ada 4 bit yang berbeda. Jadi ada 4 bit yang error kalau menggunakan code word ini. Nah, tadi asumsinya kembali lagi ke 1 bit. Nah, bisa dilihat kalau di list ini itu hanya bit yang kedua, yang kemudian kalau kita bandingkan di sini 01001 dibandingkan dengan 01011, ini yang berbeda ada di bit keempat di sini. Nah, ini hanya ada 1 bit yang berbeda, berarti kemungkinannya adalah code word-nya adalah yang kedua ini. Berarti yang dianggap error adalah bit yang keempat ini. Jadi errornya dari 0 berubah menjadi 1. Maka dengan menggunakan algoritma, misalnya pakai block coding ini, dengan asumsi bahwa hanya ada 1 bit yang error, kemudian si penerima akan mengganti yang tadi code word yang dianggap error, yang tidak valid 01001 diganti menjadi 01011. Kemudian diekstrak data word-nya berdasarkan tabel, yaitu 01. Nah, kira-kira ini mekanisme detect koreksi errornya seperti ini untuk block coding. Nah, kemudian ada konsep yang disebut dengan Hamming distance. Jadi jarak, mengukur jarak antara 2 buah data words, mau code words mau data word ini dihitung jaraknya. Bagaimana perhitungan jaraknya? Itu melihat jumlah bit yang berbedanya seperti apa, kemudian dihitung bit satunya.
Jadi konsepnya ini menghitung jumlah bit yang berbeda. Nah, di sini diterapkan tadi operasi XOR untuk kemudian mengetahui jarak antara dua data word. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam konsep block coding itu ada 3 variabel yang sangat penting, yaitu quote words, data words, kemudian distance, tadi di minimum. Nah, begini caranya. Jadi, pertama kita tahu Hamming distance, konsep menghitung jarak untuk bit data. Di sini saya kasih contoh untuk menghitung jaraknya, misalnya jadi simbolnya adalah D, kemudian word yang akan di blok atau blok data yang akan dihitung jaraknya. Jadi misalnya D000 dan 011 ini akan dihitung jaraknya adalah 2. Kok bisa 2? Jadi pakai operasi SOR. Nah, jadi kalau di sisi receiver dia akan mengoperasikan word yang 2 ini. Jadi 000 disorkan dengan 011. Nah, kalau kita manusia kan bisa langsung ketahuan ini yang beda 2, tapi bagaimana kalau misalnya yang melakukan adalah perangkat yang hanya mengenal 0 dan 1. Jadi mekanismenya untuk mengetahui perbedaan bit antara dua word itu adalah disorkan. Nanti hasilnya seperti 0 SOR 0 jadi 0, 0 SOR 1 itu 1, kemudian 0 SOR 1 itu 1. Kemudian dihitung berapa bit 1 yang ada pada hasil operasi SOR ini. Nah, itu ada 2. Berarti ada 2 bit 1, maka dibacanya adalah jaraknya ada 2 untuk word ini, jumlah bit yang berbeda. Jadi Hamming distance itu menggambarkan berapa jumlah bit yang berbeda antara dua word. Contohnya yang lain seperti ini. Nah, itu bisa dilihat sendiri contohnya. Kalau 10101 dihitung jaraknya dengan 1110 itu dapatnya 3. Artinya ada 3 bit yang berbeda. Cara hitungnya bisa dilihat di slide 18. Kemudian konsep selanjutnya adalah minimum Hamming distance. Jadi sama, mengukur Hamming distance tapi dilihat nilai paling minimum dari semua kombinasi pasangan word yang mungkin. Nah, ini digunakan dalam menghitung minimum distance dari blok data yang digunakan. Jadi contohnya blok data yang kita gunakan ini saya ambil tadi yang blok 2B5B yang hasilnya seperti ini. Nah, ini dihitung minimum distance-nya. Minimum Hamming distance, di sini saya singkat saja MHD. Minimum Hamming distance caranya adalah menghitung semua kombinasi yang mungkin untuk code words-nya. Jarak Hamming distance. Jadi contohnya di sini jarak Hamming distance antara code words yang pertama dengan code words yang kedua. Ini dapatnya 3, bisa menggunakan operasi yang tadi kalau ada yang mau menghitung. Kemudian yang pertama dan yang ketiga, yang ini. Yang pertama dengan yang keempat, yang ini. Kemudian diukur lagi 2 dan 3, dapatnya 4, 2 dan 4. Nah, ini semua kombinasinya dihitung. Kemudian MHD-nya yang mana? Dilihat jarak yang paling kecil. Jadi jarak yang paling kecil itu ada 3, sehingga dikatakan bahwa minimum Hamming distance untuk blok kode ini adalah 3, D-minnya 3. Nah, apa maknanya ketika kita bisa memperoleh minimum Hamming distance? Bisa diukur bahwa blok kode itu paling banyak dia bisa mendeteksi berapa error dan berapa bit paling banyak yang bisa dikoreksi. Nah, ini kan tadi kembali ke permasalahan pada slide sebelumnya bahwa kita harus tahu blok coding yang digunakan seperti apa, dan blok coding tersebut paling mampu maksimumnya bisa mendeteksi berapa error dan bisa mengkoreksi berapa banyak error. Nah, ini bisa diketahui melalui nilai MHD dari blok kode yang digunakan. Nah, tadi pentingnya di mana yang tadi contoh kasusnya, kalau misalnya blok kode yang digunakan kapasitas untuk deteksi jumlah errornya melebihi dari kapasitas yang memungkinkan, maka itu mengakibatkan penerima tidak mampu melakukan deteksi error dan berakibat pada kesalahan dalam mengekstrak data. Nah, apa yang bisa dihasilkan dari sini? Bisa dilihat. Jadi misalnya untuk mendeteksi berapa jumlah bit error paling maksimum dari suatu blok coding yang digunakan, itu simbolnya S. Jadi S bit error. Rumusnya adalah D min sama dengan S tambah 1. Jadi jarak MHD-nya, minimum Hamming distance sebuah blok kode,
itu akan sama dengan berapa jumlah bit paling maksimum ditambah dengan 1. Oke, contohnya yang tadi kita hitung blok kode yang 2B, kita hitung yang ini saja, 2B 5B. Nah, ini diperoleh kan D minimumnya adalah 3, sehingga kita bisa tahu Quadwords ini dia mampu mendeteksi sampai berapa bit error. Jadi D minnya sama dengan 3, S tambah 1, maka S-nya sama dengan 2. Maka mekanisme block coding ini dia mampu sampai mendeteksi 2 bit yang error. Nanti bisa dihitung yang 2B, 3B itu nanti dapatnya D minimumnya 2. Nanti bisa dihitung sendiri sehingga dia hanya mampu jadi D minnya untuk yang, nah ini simbolnya C, C 3 bit, Quadwords 2 bit data words, itu D min-nya hanya 2. Nanti ini bisa dihitung sendiri. Maka untuk skema ini 2B 3B ini dia hanya mampu, kalau kita hitung S tambah 1, errornya itu hanya 1. Jadi hanya paling banyak mendeteksi 1 bit error, selebihnya itu maka akan kacau proses deteksi errornya. Tadi sudah diperlihatkan contohnya di slide sebelumnya. Nah, kemudian nilai MHD ini juga bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah bit paling banyak yang bisa dikoreksi oleh sebuah block code. Jadi rumusnya adalah seperti ini, 2D min sama dengan 2T tambah 1, di mana T itu adalah jumlah bit paling besar yang bisa dikoreksi. Nah, contohnya pakai skema coding yang ini, 2B 5B, maka kita bisa hitung D min sama dengan 2T tambah 1, ini 3, 2T tambah 1, 2T sama dengan 2, T-nya hanya 1. Jadi kalau skema block coding ini diterapkan, yang 2B 5B dia hanya mampu mengkoreksi paling banyak 1 bit yang error. Tadi sudah dilihat caranya di contoh sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada 2 bit yang error, dia hanya bisa sampai mendeteksi, sedangkan mengoreksinya tidak bisa. Mengoreksi yang forward correction seperti itu. Kalau retransmission kan tinggal meminta ulang untuk ditransmisikan. Jadi ini sampai memperbaiki atau menebak ini data code words yang benar yang seperti apa. Oke, saya kira sampai di sini saja pembahasan tentang block coding sebagai skema yang bisa digunakan untuk deteksi dan koreksi error. Untuk skema-skema lain nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih.